Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Tuhan, baik-baik saja, dan penuh dengan berkat. Hari ini aku akan lanjutin serian tentang tidur ya. Kali ini yang akan aku bahas adalah mitos dan fakta tentang tidur. Kita langsung aja mulai ya. Apa itu mitos dan fakta tentang tidur yang kadang-kadang sering kita salah artikan sehingga kita tidak mendapatkan istirahat yang cukup atau sebaliknya berlebihan. Mitos yang pertama adalah seseorang membutuhkan tidur selama 8 jam. Selama ini 8 jam itu selalu menjadi pedoman di mana kita kalau mau tidur cukup, mau tidur sehat itu selalu dianjurkan 8 jam 8 jam. Tetapi faktanya adalah tidak semua orang butuh tidur sampai 8 jam. Ada juga yang cukup merasa segar di pagi hari itu selama 7 jam saja. Tetapi ada juga yang merasa baru segar itu setelah tidur 9 jam. Kalian yang mana? Kalau kalian merasa pada satu state di mana kalian merasa 8 jam itu kurang, tambahin lagi 1 jam ya, diatur sedemikian rupa. Tetapi kalau merasa kayaknya aku nggak tahu nih feelingnya yang mana ya, yang 7 jam, yang 8 jam, atau yang 9 jam, lebih baik tidurlah secara cukup selama 8 jam, karena 8 jam pun itu adalah waktu average yang sudah di riset, dilakukan penelitian. Tidur cukup bagi sebagian besar orang itu average-nya di angka 8 jam. Mitos yang kedua adalah kalau kita merasa tidurnya kurang dalam seminggu, kita bisa gantikan lagi di akhir pekan dengan tidur selama-lamanya gitu ya. Tapi ternyata faktanya adalah tidur yang kurang tidak pernah bisa digantikan ya guys. Jadi tidur itu tetap harus perharinya harus cukup. Walaupun di akhir pekan nanti kita bales ya, kita bales sampai tidurnya sampai siang hari, kita baru bangun, itu tetap aja nggak bakal bisa menggantikan tidur-tidur kita yang kurang kemarin. Tidak bisa terlalu menggantikan, walaupun di akhir pekan itu kita sudah istirahat total, itu memang diperlukan ya. Tapi sebenarnya tidurnya tidak akan pernah bisa tergantikan nih yang dari kemarin kurang-kurang itu ya. Maka dari itu jagalah tidur kita selalu optimal, perharinya secara konsisten, jamnya pas, waktunya cukup. Oke. Nah, mitos yang ketiga apa sih? Ini adalah tentang tidur siang. Katanya kalau seseorang tidur siang pasti akan mengganggu tidur di malam hari. Faktanya adalah kalau kita punya atau memiliki kebiasaan tidur siang, itu malah membuat kualitas tidur kita di malam hari menjadi lebih baik, terutama kalau tidur siangnya ini konsisten ya, dan jamnya pun terbatas. Yang namanya tidur siang tentunya paling tidak 1-3 jam itu sudah maksimal, nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu bisa mengganggu tidur di malam hari. Dan waktunya konsisten, misalnya hari ini iya tidur siang, besok tidur siang lagi, konsisten lah ya. Bukan berarti hari ini aku tidur siang agak lama sampai 4 jam, ya malam harinya bisa saja mengalami gangguan untuk tidur ya. Jadi mitos tidur siang mengganggu tidur di malam hari itu tidak benar, asalkan tidur siangnya konsisten dan waktunya tetap terbatas. Mitos yang keempat katanya alkohol itu bisa membuat tidur lebih baik. Benar apa enggak? Nah, faktanya adalah alkohol bisa membuat kita tidur lebih cepat ya, karena alkohol itu mungkin mengandung zat-zat yang membuat kita lebih shutdown gitu ya. Tetapi sebenarnya alkohol faktanya bisa merusak kualitas tidur. Kualitas tidur menjadi tidak nyenyak, kualitas tidur menjadi terganggu karena metabolisme kita menjadi terganggu. Dan akibatnya apa? Walaupun kita akan bisa tidur lebih cepat ya, terbantu tidurnya secara jam, tidak insomnia, tetapi keesokan harinya percuma. Keesokan harinya kita bangun dengan badan yang masih terasa lelah. Mitos yang selanjutnya adalah kalau orang sering kelihatan ngantuk di pagi hari, itu kemungkinan dia mengalami kurang tidur. Nah, ini juga hanyalah mitos ya. Faktanya adalah ketika orang selalu ngantuk terus, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Kurang tidur sangat-sangat memungkinkan, tapi bisa juga
adanya faktor stres, adanya faktor kesehatan, adanya faktor tidur yang tidak konsisten ya. Misalnya malamnya sih cukup, tapi kemarin-kemarinnya ini tidurnya selalu kurang ya, sehingga terakumulasi dan menjadi ngantukkan gitu ya. Jadi ngantukkan itu bukan karena kita kurang tidur di malam hari, faktornya sangat bervariasi. Ini yang perlu kita amati ya teman-teman ya, untuk mengamati sebenarnya diri kita ini kalau lagi ngantukkan itu karena kita lagi stres, kesehatan kita gimana sih, dan sebagai macamnya ya. Teman-teman bisa menganalisa tubuh teman-teman sendiri. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang fakta-fakta tidur. Yang pertama adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Ingat ya, harus berkualitas, bukan hanya cukup. Itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan mental dan kesehatan fisik. Terutama kesehatan fisik untuk menjaga konsentrasi otak, untuk regenerasi sel-sel tubuh, dan untuk menjaga kekebalan tubuh ya. Karena dengan istirahat yang cukup, kita juga tidak mudah terserang penyakit. Penyakit-penyakit yang ada akhirnya bisa kita kalahkan nih dari kekebalan tubuh kita, karena tubuh kita punya waktu untuk regenerasi sel, punya waktu untuk melawan, punya waktu untuk istirahat. Maka dari itu tidur sangat penting banget untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Ingat ya, semua penyakit itu juga berasal dari pikiran. Maka kalau kita ingin memiliki pikiran yang baik dengan konsentrasi yang baik, tidurnya pun harus cukup, saling terkait. Yang kedua, fakta tidur adalah pola tidur itu harus dibenerin. Pola tidur itu apa sih? Pola tidur itu adalah kekonsistenan kita tidur. Waktu yang kita butuhkan untuk tidur itu konsisten. Misalnya, kita beristirahat selama 8 jam per hari. Waktunya itu dari jam 10 malam, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 kita bangun setidaknya ya. Nah, setiap malam harus kayak gitu. Tidur jam 10, bangun jam 6. Tidur jam 10, bangun jam 6. Jangan nanti tidur jam 9, bangunnya tetap jam 6. Berarti 9 jam ya. Atau tidurnya jam 12, nanti bangunnya jam 10 gitu ya. Sehingga tubuh akan bingung nih membacanya. Jadi sebenarnya waktu tidurku tuh jam berapa, waktu istirahatku tuh jam berapa. Karena tubuh itu perlu jam-jam khusus untuk regenerasi tadi ya. Balik ke nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya jantung kita sudah baca, oh aku akan diregenerasi selnya nanti setiap jam 1 malam. Lever akan baca, aku regenerasinya setiap jam 2 malam gitu ya. Kemudian kita jam 2 malam ini belum tidur, dan kita merencanakan besok pagi akan bangun jam 10 pagi ya. Itu sebenarnya kan tidurnya sama nih 8 jam ya, tapi tubuh akan kebingungan ngebacanya. Sel-sel tubuh kita dan organ-organ tubuh kita akan bingung nih bacanya, kapan saya harus regenerasi, di jam berapa saya harus regenerasi, kok di jam 2 saya masih harus disuruh kerja. Nah seperti itu ya. Jadi penting banget, faktanya adalah pola tidur harus dijaga secara konsisten. Fakta yang ketiga, banyak sekali ya sekarang orang-orang yang mengalami gangguan tidur ya teman-teman ya. Ada yang mengalami sleep apnea, ngorok berlebihan ya, sangat terganggu pernafasannya pada waktu tidur gitu ya. Dan juga ada yang mengalami insomnia yang sangat-sangat mengganggu kualitas tidur ya. Bukan nggak mau tidur, tapi gimana caranya bisa tidur orang mengalami gangguan tidur. Kalau kalian sudah mengalami gangguan tidur secara berkepanjangan, saya sangat menyarankan agar kalian melakukan konsultasi ke dokter ya, karena memang nantinya tubuhnya kasihan. Karena tadi yang saya sebutkan ya, kita butuh tidur buat kekebalan tubuh, kita butuh tidur untuk regenerasi sel, untuk merasa nyaman, tidak merasa kesehatan mental kita terganggu. Jadi kalau misalnya kita saat ini mengalami gangguan tidur, ngorok yang berlebihan sehingga membuat tidur kita itu kalau bangun tuh rasanya lelah, capek gitu ya, dan juga tidak bisa tidur, insomnia, itu sebaiknya konsultasikan dengan ahli-ahlinya ya, terutama dengan dokter ataupun dengan pakar-pakar kesehatan lainnya, ataupun dengan kami pranic yang akan kami coba atasi dengan pranic healing atau emotional release therapy, hipnoterapi, itu juga bisa ya.
dengan menceritakan apa sih masalah-masalah di baliknya yang mungkin dapat kita bongkar, rootnya nih, akarnya apa sih yang menyebabkan kita tidak dapat dengan mudah tidur ya, mengalami gangguan tidur itu tuh kenapa. Jadi kita juga bisa bongkar dari situ, teman-teman. Fakta yang keempat adalah kualitas tidur selalu harus didukung dengan lingkungan tidur yang baik. Lingkungan tidur yang baik itu apa? Teman-teman rasanya harus sudah tahu ya. Dengan tempat tidur yang cukup bisa menopang kita tidur, yang membuat kita nyaman, dengan suhu yang nyaman ya, yang sukanya adem ya carilah suhu atau AC yang mungkin bisa disesuaikan suhunya. Juga mungkin ada yang baru bisa tidur dengan musik yang slow atau dengan suara yang gak ada sama sekali bahkan ya, atau dengan penerangan yang sangat redup ya, dan tidak ada suara-suara gitu ya. Jadi sebenarnya kualitas tidur ini juga harus didukung dengan environment tidur atau lingkungan tidur yang sangat mendukung, sangat baik ya. Kalau nggak gimana kita bisa tidur ya kan. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya mengenai lingkungan yang harus kita butuhkan dalam mensupport agar kita bisa tidur dengan baik. Fakta yang selanjutnya adalah tidur juga harus didukung oleh pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat misalnya adalah olahraga, makan makanan yang bergizi, lalu gaya hidup yang benar gitu ya, baru bisa menyokong tidur kita juga bisa berkualitas. Olahraga yang rutin itu membantu tidur kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih konsisten. Begitu pula dengan makan makanan yang bergizi, dengan makan makanan yang sehat ya. Misalnya ketika kita mau tidur ya tentunya jangan minum alkohol misalnya, atau jangan minum kafein, atau jangan ngerokok gitu ya, karena itu adalah salah satu konsumsi yang bisa menyebabkan terganggunya kualitas tidur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kualitas tidur yang baik sehingga nantinya segala kesehatan fisik dan kesehatan mental juga menjadi baik, lakukan juga pola hidup yang sehat. Fakta selanjutnya, kurang tidur dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ingat ya, itu sudah fakta, bukan lagi hanya baru penelitian, bukan lagi mitos, tapi benar-benar fakta. Kurang tidur dapat memicu berbagai macam penyakit. Hati-hati ya guys. Jadi apa aja sih yang penyakit-penyakit yang bisa muncul? Adanya penyakit jantung, obesitas, tekanan darah tinggi, belum lagi kesehatan mental seperti stres yang amat sangat, anxiety ya, dan banyak halu itu juga bisa ya karena kurang tidur. Dan banyak juga karena kurang tidur menyokong penyakit-penyakit lain ya, misalnya akhirnya tubuh tidak bisa regenerasi sel, otak menjadi terganggu, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, dan kesehatan kita menjadi terganggu secara jangka panjang karena kurang tidur. So hati-hati teman-teman, kalau kalian sekarang punya lifestyle selalu kurang tidur, hati-hati banget ya. Bukan berarti karena kita nanti merasa kalau kita nggak tidur kan produktivitas kita menjadi meningkat karena adanya kita punya jam yang lebih panjang untuk bekerja. Itu salah banget ya teman-teman. Justru dengan kita tidur dengan baik, pola hidup yang baik, pola tidur yang baik ya, konsentrasi kita bisa lebih meningkat, bisa lebih tinggi, sehingga produktivitas kita akan menjadi justru jauh lebih meningkat. Nah teman-teman, tadi adalah mitos dan fakta tentang tidur, dimana saat ini mungkin kita lebih banyak memperhatikan tentang olahraga yang cukup. Orang-orang sudah mulai aware dengan olahraga ya, which is good, dan juga dengan menjaga pola makan yang sehat juga sudah mulai banyak yang mengarah ke pola makan yang sehat dengan diet yang teratur ya, menjaga makan, which is good. Tetapi yang kayaknya masih sering dilupakan adalah tidur yang cukup ya. Dengan zaman ini yang sangat-sangat luar biasa sibuknya, kadang tidur malah sering
yang diabaikan, sering dilupakan. Giliran mau tidur, muncullah juga gangguan tidur seperti insomnia tadi ataupun sleep apnea, yang mana tidak bisa tidur, memiliki waktu tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu kayak harganya jadi mahal ya guys, dan akhirnya kita merelakan tidur ya. Pernah ya, banyak sekali artis-artis yang kita jumpai pola makannya sehat nggak? Sehat banget, dijagain banget, diperhatiin banget kan buat penampilan. Olahraganya cukup nggak? Cukup banget. Tapi akhirnya harus pergi karena penyakit jantung. Yang setelah kita lihat bagaimana sih lifestyle-nya, ternyata lifestyle-nya itu sangat butuh istirahat sebenarnya, sangat butuh regenerasi sel. Kasihan kan ya tubuh kita ya. Jadi ya kita perlu memperhatikan dari sisi istirahat, teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan layanan konsultasi kesehatan, membutuhkan layanan konsultasi dari sisi mental, kami dapat membantu dengan metode pranic healing, dengan metode emotional release therapy. Saya bersama dengan rekan saya akan mencoba saling berkolaborasi untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Kalian bisa kontak saya, bisa DM, dan saya juga menyediakan nomor telepon di kolom deskripsi. Thank you very much. Atma. Namaste.